Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga ASI, keempat Auto, kelima IMAS, keenam IMJS, dan ketujuh IMTK. Langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang hari ini ditutup naik 3,63% ke harga 8.550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM bagus, sudah terkonfirmasi breakout dari 8.000 resistennya dan arahnya uptrend. Target terdekat 8.800. Nah, ini kalau mampu lewat ya akhir tahun 10.000 dan bisa lebih. Dan kalau dibuka EMA 20 memang masih melandai, belum kuat ya uptrendnya, jadi arahnya ke atas. Bagi Bapak Ibu yang pegang dari di bawah tetap hold aja, kecuali besok TKIM turun dari 8.400. Kalau dia turun dari 8.400 ini bisa ke 8.000 lagi, retest dulu aja ya, bukannya turun lebih dalam, retest mungkin baru mantul lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya profit taking dulu. Kalau TKIM besok balik arah dan tutupannya di bawah 8.400, nanti beli lagi dekat-dekat 8.100 atau 8.050. Jadi seperti itu untuk TKIM. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap hot, takut ketinggalan momentum, ketinggalan kereta, ya bisa juga. Yang penting resikonya kalau dia ternyata balik arah dan tutup di bawah 8.000, ya udah cut loss saja untuk TKIM. Jadi seperti itu ya untuk TKIM, tapi kecil lah kemungkinan kalau dia sampai jebol lagi 8.000. Masa sudah naik tinggi turun lagi, kan baru aja breakout. Jadi seperti itu ya untuk TKIM. Apakah bisa spekulasi buy? Ya udah ketinggalan. Kalau mau spekulasi buy itu waktu dia dekat-dekat 8.000 ini. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada INKP yang hari ini juga mengikuti naik 2,53% ke harga 9.100. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP sudah naik duluan lebih tinggi ya. Ya hampir-hampir sama lah. Kalau TKIM ini neckline-nya 8.000, kalau INKP ini neckline-nya 8.000 juga. Nah, ini INKP sudah di area resisten, tapi ini terlihat dia membentuk pola ascending triangle. Nah, neckline-nya 9.000. Ini menarik juga, ada peluang INKP lanjut naik, tapi kalau dia false breakout 9.000 ya arahnya ke 8.500 lagi. Mending TP dulu. Kalau misalnya tutupnya di bawah 9.000, nanti buyback di bawah. Tapi nggak usah dilihat pola seperti ini. Lihat support resisten klasik seperti ini aja. Ini kan ada support di 8.500. Ini resisten tipis di 9.000. Nah, jadi kalau dia false breakout, TP dulu, nanti beli di bawah. Dia akan tektokan aja di area ini. Atau kalau dia lanjut naik ya hold, targetnya 10.000. Jadi seperti itu. Untuk INKP, langsung saja ke saham ketiga. Ada ASI yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,79% ke harga 6.225. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI membuat candle spinning top pas di area resisten 6.200 sampai 6.250. Ini kan resisten. Jadi kalaupun dia turun ya sangat wajar karena dia baru aja naik tinggi kan 2 hari sebelumnya 1,7, kemarin naik 6,81%, jadi sudah naik 8% lebih, ya wajar kalau ada yang profit taking. Dan kalau dia retest ini bisa ya seharusnya 6.000. Jadi ya mungkin aja dia bisa retest 6.000 ini terus naik lagi. Ya nggak masalah juga karena ASI bisa dikatakan juga strong uptrend. Jadi seperti itu ya untuk ASI, arahnya ke atas. Yang penting ASI nggak turun dari 6.000.
Kalau dia turun dari 6.000, swing low-nya ya bisa ke area 5.800 sampai 5.600 ini. Karena ASI ini kan belum lagi membuat swing low. Swing low sebelumnya itu di 5.080. Nah, ini kan dia harusnya ada dia membuat swing low, nunggu ISG koreksi. Jadi seperti itu, tapi arahnya masih berpotensi ke atas dan peluangnya ya 7.000 bisa harusnya dan 7.300. Jadi seperti itu ya. Untuk ASI juga ini ada terindikasi tapi belum pasti rounding bottom. Jadi seperti itu ya. Langsung saja ke saham keempat, ada Auto yang hari ini ditutup naik 3,63% ke harga 1.140. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto akhirnya breakout dengan volume pola rounding bottom. Apakah ini handle-nya seperti ini? Ya bisa aja rounding bottom dan targetnya 1.180. Kalau mampu lewat lagi itu akan uptrend lagi dan ya harusnya bisa lah Auto ini sampai 1.300 kalau strong bullish. Dan bagaimana dengan yang belum punya, ya wait and see aja dulu lah. Tunggu aja koreksinya. Pasti ada koreksi baru masuk karena Auto ini juga bisa dikatakan kan saham uptrend. Jadi kalaupun dia membuat swing low-nya atau koreksi 2-3 hari ya nggak masalah. Itu malah kesempatan beli. Atau dia bisa aja retest lagi 1.100 baru mantul. Nah, jadi kesempatan. Dan kalau dilihat juga area konsolidasi Auto itu di range harga ini. Support 1.100 dan resisten 1.180. Jadi seperti itu. Untuk Auto, langsung saja ke saham kelima, ada IMAS yang hari ini ditutup naik 2,88% ke harga 1.070. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS juga uptrend setelah dia breakout dari pola double bottomnya ini. Seperti ini dan ini. Nah, ya ini udah confirm. Ya arahnya 1.100. Kalau lewat 1.100, targetnya 1.200. Dan juga pola double bottomnya juga hampir tercapai ya, 1.100. Jadi seperti itu, IMAS juga sudah saya rekomendasi dari hari Senin kalau nggak salah atau minggu lalu saat di 1.000 sampai 1.025 ini. Jadi udah lumayan profitnya 5%. Jadi seperti itu aja. Yang belum punya wait and see aja dulu. Tunggu aja. Pasti dikasih kesempatan. Entah belinya nanti buy on breakout atau beli kalau IMAS kembali retest area support 1025 sampai 1010. Jadi seperti itu. MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas. Volume lumayan tinggi. Jadi ya harusnya masih ke atas untuk IMAS. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham ke-6. Ada IMJS yang hari ini ditutup juga naik 2,63% ke harga 468. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS menarik, dia ini kan masih konsol dan ya ini sepertinya sudah selesai bottomnya dan ini sepertinya sudah mulai tidak turun lagi. Kalau mau beli IMJS ini nunggu dia breakout 480 buy on breakout dengan target kenaikan itu 540 atau 500 dulu. Cuman kan kalau buy on breakout ke 500 tuh cuman 5%. Ya lumayan juga buy on breakout TP fast trade. Dan kalau lewat 500 targetnya 560 dan 600. Jadi menarik untuk IMJS diperhatikan juga. Kalau nggak minggu ini, minggu depan kalau dia mampu breakout 500 itu potensi lanjut kembali uptrend. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Jadi besok kalau mampu rebound dan tutup di 480 itu menarik untuk IMJS. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada IMTK yang hari ini naiknya cukup luar biasa 11,74% ke harga 1.665. Kalau dilihat transaksi asing, net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK diakumulasi oleh broker asing AK dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK mantul dari area support ya. Harusnya 1400 saya targetkan penurunannya, tapi di 1480 udah mantul duluan. Ya memang ada neckline ya di 1460 ini. Nah, ya di sekitaran ini, karena support resisten tuh nggak harus di satu harga. Ya di range harga ini bisa dikatakan support. Kalau ditarik dari pola symmetrical triangle-nya ini, apakah penurunannya sudah tercapai? Tercapai ya, dan mantul. Ya, apakah aman? Belum pasti. Yang penting IMTK nggak turun lagi. Kalau IMTK setelah rebound dan besok atau minggu depan dia kembali tutup di bawah 1400, berarti itu pola dead cat bond, mantul atau pullback sebentar untuk melanjutkan penurunan. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau mau coba fast trade, tinggal cut loss. Kalau IMTK ini turun dari 1600 nih, bisa cut loss di 1540, itu sekitar 4,74% dan target profitnya 1750 atau 1800. Terdekat dulu aja deh 1750 nih, 5%. Jadi risk rewardnya juga menarik ya, 1:1. Kalau Bapak Ibu mau seperti itu ya boleh, tapi resikonya kalau dia balik arah dan tutup di bawah 1600, cut loss saja, karena ada support minor di 1600 nih kan. Dia bisa dibilang juga false breakdown, dan setelah turun di hari Selasa dan Rabu, hari Kamis dia rebound. Ya ini bisa false breakout. Yang penting IMTK nggak turun lagi dari 1600 dan kuncinya 1400. Kalau 1400 nih jebol lagi, ya udah berarti melanjutkan penurunan. Semoga ini tanda-tanda pembalikan arah, karena ini pola morning star, pola candlenya, tapi kuncinya harus lewat dulu 1600 atau 1800. Kalau sudah bergerak ke atas 1800 bisa lanjut naik ke atas, atau nantinya IMTK konsolidasi sebelum naik di range harga support 1600 dan resisten 1800. Jadi kalau dilihat dari MACD-nya ini lumayan ya, naik tipis. Dan ini bisa dibilang bullish divergent, tapi konfirmasinya ini 1800. Kalau dia sudah di atas 1800 dan bagus lagi 2000, ya balik arah untuk IMTK. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham terakhir, ada Buka yang hari ini ditutup naik 7,19% ke harga 745. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Buka diakumulasi oleh broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka juga seperti halnya induknya IMTK rebound dan Buka juga rebound, dan juga bisa dibilang mantul dari support 700. Jadi dengan kondisi seperti ini, apakah sudah aman? Belum ya. Ini ya bisa aja pola dead cat bond. Sebelum melanjutkan penurunan, dia mantul dulu sebentar baru turun lagi. Kuncinya kalau mau aman bukan di 840 nih ya. Nih, kalau nantinya Buka ini sudah di atas 800 lagi, baru ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Kalau ditarik nih ya. Jadi 800 kuncinya. Sebelum dia bisa breakout ya mungkin Buka bisa konsolidasi dulu. Supportnya 700, resistennya 800. Jadi tektokan aja ini. Jangan sampai jebol. Kalau Bapak Ibu punya di harga bawah ini tadi, ya jaga-jaga aja. Kalau besok dia candle merah, udah profit taking dulu. Nanti dia bisa turun lebih dalam atau mengarah ke support. Tapi sesuaikan lagi ya. Nggak harus sesuai apa yang diomongin saya. Sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu ya. Kalau mau tetap hold aja, karena ada momentum. Kalau dia terus naik lebih tinggi, Bapak Ibu dibawa lebih tinggi. Tapi resikonya kalau dia balik arah dan turun terus, ya profitnya tergerus. Jadi yang mana cocok lah untuk Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto
Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.